Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman pemilih? Kembali KPU Kota Magelang menyapa teman pemilih semua dalam acara Jumpa Kita. Jumpa Kita merupakan terobosan dari KPU Kota Magelang untuk mengabarkan berita mengenai pemilu, pemilihan, dan informasi lainnya yang menarik untuk pemilih ketahui. Teman pemilih, kita ketahui bersama bahwa bulan ini adalah bulan April yang merupakan bulan perempuan gitu ya. Dan kali ini dengan mengangkat tema Semarak Hari Kartini, perempuan berdaya dan berkarya untuk kebangkitan negeri. Hadir bersama saya Ibu Ika, nanti bisa berkenalan lebih lanjut ya teman pemilih. Beliau adalah aktivis perempuan di Kota Magelang, dan mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bu Ika. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Tetap semangat ya? Oh, harus semangat ya sebagai perempuan. Iya teman pemilih. Ini masih suasana pandemi, jadi kita tetap protokol kesehatan tetap kita utamakan ya, dan kesehatan itu merupakan barang yang mewah ya Bu Ika ya. Sekarang ini sangat mewah. Kita minta doa sehat mungkin ya kalau ada orang yang ketemu menyapa gitu. Baik teman pemilih, sebelum kita bincang-bincang kita mulai, monggo Bu Ika untuk menyapa teman pemilih juga memperkenalkan diri. Monggo Bu Ika silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Ismail Sari. Kebetulan saya mendapatkan amanah sebagai Ketua Fatayat NU Kota Magelang. Dan sekarang ini mohon doa semoga Fatayat NU bisa semakin berkibar bagi teman-teman perempuan yang belum tergabung di Fatayat. Ayo monggo bisa gabung dengan kami di sini. Kita maju bergerak bersama. Gitu ya. Nah, ini Bu Ika, mungkin teman pemilih juga ada yang belum tahu ya, Fatayat NU itu apa gitu ya. Monggo dijelaskan sekalian ini mumpung kita ketemu dengan teman pemilih nih. Iya. Kami jelaskannya simpel saja ya, mungkin ya biar mudah diterima. Fatayat NU itu kalau di Kota Magelang kan ada PCNU. Nah, Fatayat NU itu kalau kita bilang, kita sebut biasanya di internal itu anaknya dari PCNU. Jadi PCNU itu ada sebagai bapaknya, ibunya itu muslimat ya, organisasi masyarakat ini ya. Lalu anaknya PCNU itu ada Fatayat sebagai anak perempuan, anaknya laki-laki Ansor ada, terus adiknya lagi ada Ibnu yang laki-laki, adiknya yang perempuan itu IPPNU kayak gitu. Jadi kami ini banomnya dari PCNU Kota Magelang. Jadi dari organisasi NU ya. Betul, organisasi dari NU mempunyai ibunya muslimat, kemudian anak laki-laki di Ansor, ya. Anak perempuannya di Fatayat, kemudian ada pelajarnya ya. Ada pelajarnya, adik kami itu Ibnu dan pelajar laki-lakinya Ikatan Pelajar NU, kemudian yang perempuan IPPNU. Iya betul. Jadi menyesuaikan saja yang ingin gabung sesuai usia. Kalau usianya bagaimana itu bisa usia seperti itu? Iya. Jadi kalau biasanya kami ya, ini kalau tidak salah, semoga tidak salah ini. Jadi untuk kalau teman pemilih berusia di atas 40-45 tahun, masuknya di muslimat G. Tapi kalau di bawah itu bisa masuk di Fatayat NU. Bisa dibilang mungkin kami ini kayak ibu muda. Generasi ibu muda atau teman-teman, kalau mahasiswa soalnya nanti masuknya juga di IPPNU untuk yang putri ya, kalau untuk yang cowok nanti masuknya di IPNU. Oh begitu, jadi pelajar gitu ya, jadi usia di atas kuliah jadi Fatayat gitu ya. Betul. Fatayat sampai usia 45 lah gitu. 45 aja. Ya. Jadi kan usia-usia yang produktif sekali ini kalau biasanya ibu-ibu ini. Tapi kalau ibu-ibu usia itu sebenarnya ibu muda. Ibu muda ya. Sebenarnya anak sebetulnya. Tapi ya itulah perjuangan kami berjuang. Semoga selalu mendapatkan berkah dan manfaatnya aja. Amin. Nah, kemudian kalau di Fatayat ini kegiatannya seperti apa saja? Ya,
kegiatan di Fata itu banyak sekali nggih, karena terutama untuk perempuan itu kan kita dituntut multitasking. Apa-apa harus bisa gitu Pokoknya ya. bisa ya. Iya. Kalau bagi saya sendiri sebagai ketua Fatayat NU Kota Magelang, kepengennya itu nggak hanya ibu-ibu yang di rumah cuman ngurus anak, tapi juga istilahnya dunia dapat akhirat dapat ya, ngaji gitu ya, ngaji, melakukan kegiatan sosial juga. Kita juga baru-baru ini sering berkoordinasi dengan lembaga dan banom di PCNU, kan banyak sekali itu lembaganya. Isu-isu yang terjadi di sekitar kita mencoba untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat, misalnya bencana, misalnya kayak kemarin ya Bu, kemarin kan sempat hujan es ya. Iya. Nah itu teman-teman dari lembaga NU itu juga turut hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu, ada yang ketimpa pohon dan sebagainya. Oh gitu. Oke, kalau kegiatan di Fatayat sementara ini memang kita ngaji, Khatmil Quran jelas, terus kita ada selakanan ya, setiap selakan selain ngaji kita saling berkoordinasi untuk menentukan program-program selanjutnya gitu. Apalagi ini mau puasa gitu. Mau lebaran, ya. mau puasa Sudah ya, merancang ya. kegiatan-kegiatan ke depan ya. Sudah kita siapkan untuk mengadakan safari Ramadan. Nanti kami di Magelang ini kan ada tiga kecamatan, dan kebetulan anggota Fatayat itu, kader Fatayat itu banyak kan guru-guru PAUD, TK. Itu banyak sekali. Jadi kami ingin berbagi bersama dengan anak-anak ketika Ramadan agar mereka juga mempunyai semangat untuk mengikuti bulan puasa. Nah, kita akan mengadakan rencananya di 3 kecamatan setiap 1 minggu sekali, ngambil 1 masjid di Magelang Selatan minggu pertama, minggu kedua Magelang Tengah, minggu ketiga di Magelang Utara. Akan berbagi dengan anak-anak. Jadi mengajak anak-anak kecil ya. Betul, yang ikut takjil sore-sore itu biar tetap semangat enggak. Biasanya mereka tuh senang sekali kalau itu momen-momen yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak ya. Nah, ini kan Fatayat ini karena perempuan semua, tentunya kita di bulan April ini kan bulan Kartini ya. Oh iya, benar. Jadi semangatnya semangat Kartini ya. Betul. Nah, kalau menurut Mbak Ika nih, itu melihat sosok Kartini itu seperti apa Mbak Ika? Iya. Raden Ajeng Kartini ini buat kita sebagai perempuan merasa selalu bersyukur, karena apa? Beliau ini adalah sosok yang luar biasa, terutama kalau saya memandangnya secara pribadi luar biasa, sosok yang out of the box, berani mendekrak tradisi bahasanya dulu, tapi untuk kebaikan buat khusus perempuan. Dari yang dulu kita nggak boleh sekolah, sekarang jadi bisa sekolah. Mungkin kalau nggak ada Raden Ajeng Kartini, saya nggak bisa di sini Bu. Gitu ya. Di rumah dikikit ya. Mungkin ya. Jadi beliau ini memang sosok yang saya perempuan yang tidak puas dengan hal-hal yang gitu-gitu aja, dan beliau menyadari betapa pentingnya perempuan ini di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah istilahnya masyarakat di sekitar, nggak harus dia itu ada di dalam yang di pinggir dan sebagainya. Wah, kalau saya terus terang ya Bu, saya memang bukan tipe orang yang cuma diem aja di rumah. Bisa walaupun di rumah tangga itu nggak bisa. Ini ngomong-ngomong ibu rumah tangga nih ya. Iya. Putra banyak ya Bu? Lumayan. 3. Oh, 3 ya? 3 masih kecil-kecil ya. Masih kecil-kecil, tetapi aktivitas di luar tetap jalan. Dan itu cara membagi waktunya antara anak, kegiatan juga suami loh. Iya betul. Memang tidak mudah ya, ini yang mungkin ibu-ibu rumah tangga yang lain, terutama yang tidak punya pengasuh, punya anak kecil-kecil seperti saya ya, mau nggak mau ketika tidak ada kegiatannya ini saya angkut aja semuanya. Misalnya saya harus ke pasar, 3-3-nya saya angkut gitu ya. Iya, mau nggak mau, karena saya juga tidak mau anak-anak ini merasa jauh dari ibunya gitu. Jadi saya harus selalu kepengen tahu perkembangan dia. Nah, kebetulan cari pengasuh juga susah kan. Nah, mau nggak mau harus jadi. Terus ketika nanti ada kegiatan ya harus disinkronkan. Makanya kalau untuk kegiatan mendadak saya sering lebih banyak nggak bisanya. Jadi masih ada neneknya, alhamdulillah bisa titip sebentar. Nenek yang dari suami kan, atau dari saya, nanti dibagi aja. Mana yang bisa aja deh Bu. Jadi kewajiban sebagai ibu ya, kewajiban sebagai ibu itu tetap diutamakan ya. Betul. Dan pendidikan anak itu, apalagi anak usia PAUD, anak usia 3-5 tahun ini kan usia emas ya. Betul. Kalau lepas dari kontrol ibunya. Iya, makanya itu. Kadang saya
saya pun ketika ada kegiatan, saya keluar kota ya Bu, saya pernah anak saya tinggal di Bali gitu ya, padahal masih kecil, masih ASI kan, mau nggak mau karena harus bertugas, itu saya siapkan dari mulai bajunya, ini baju pagi, baju sore gitu loh, jadi sudah saya tulisin, Luar biasa. sudah saya prepare semuanya, ini susunya, ini apanya sudah saya siapkan, saya pergi 3 hari, ya udah baju-baju itu sudah saya tata 3 hari. 3 hari untuk 3 anak ya. Iya betul. Nah, bapaknya gimana nih? Karena suami saya kan kerja di luar kota Bu. Oh gitu. Ya, jadi Ya, memang saya tidak terbiasa aja. khusus booking neneknya untuk mohon dijagain dulu, saya mau tugas sebentar gitu ya. Tapi sudah saya siapkan semuanya. Mau nggak mau kita harus bisa balance. Karena memang kebetulan saya tipikal orang yang tidak bisa diam aja di rumah, walaupun saya sebagai ibu rumah tangga. Gitu ya, Jadi jadi tetap harus ada aktivitas lain yang saya berharap tuh selagi saya sehat bisa manfaat buat orang lain. tetap mengatur semuanya ya. Betul. Jadi kan kita juga semangatnya mencontoh teladan dari Ibu Kartini. Kartini ya. Nah kalau Fatayat sendiri bagaimana melihat keteladanan dari RA Kartini ini? Ya, untuk kebetulan saya diamanai sebagai ketua Fatayat. Kalau kita melihat keteladanan Ibu Kartini, satu hal, masih tetap bersyukur dengan keadaan seperti ini. Mungkin kalau beliau tidak mendobrak tradisi, ya kita masih tetap berada saya nggak bisa nulis, mungkin ya nggak bisa beraktivitas, berorganisasi, Fatayat mungkin nggak ada juga gitu loh. Yang ada cuman PCNU, Ansor, yang bapak-bapak, laki-laki semuanya lah. Tapi dengan hal ini, dengan adanya istilahnya gagasan-gagasan yang banyak sekali dari Raden Ajeng Kartini ini, manfaatnya sungguh luar biasa. Untuk Fatayat sendiri, kita berusaha hadir di tengah masyarakat karena kita juga sebagai Muslim. Raden Ajeng Kartini ini kan juga Muslim yang sangat taat. Beliau ini juga sangat luar biasa. Bahkan kalau tidak salah mewariskan Al-Quran ayat juz 1 sampai 15 kepada putranya ya. Nah itu buat saya teladan juga itu. Iya. Di zaman itu ya. Di zaman itu ya. Luar biasa tantangannya seperti apa Ibu. Mungkin kalau kita sekarang ini ya kita tantangan zaman juga memang semakin ini ya, tapi kalau zaman itu mungkin kita belum tentu kuat juga ya Bu mendapatkan tekanan dari manapun gitu loh. Dan ya alhamdulillah kita hidup di era sekarang ya. Iya. Jadi kita sudah berorganisasi juga. Betul, kita menikmati mendidik anak bukan sendirian, tapi bisa berbagi dengan teman yang lain. Ya. Ada posyandu segala itu ya? Ada posyandu. Perempuan sudah bisa jadi kader posyandu sekarang. Banyak yang bisa dilakukan. Kayak Ibu sendiri juga wanita karir, istilahnya kan bisa berkarir. Saya juga, mungkin saya juga jadi perempuan nggak bisa berkarir kemana-mana kalau nggak ada gagasan dari beliau ini gitu loh. Yes, alhamdulillah benar-benar kita sebagai perempuan nih teman pemilih, khususnya perempuan, mohon maaf karena memang ngomongin perempuan deh. Jadi kita harus bersyukur sekali gitu loh. Kita berada di tengah-tengah masyarakat yang sekarang kita bisa beraktivitas lebih bebas, walaupun kesetaraan gender pun ada di beberapa bidang atau beberapa tempat yang masih memang belum ini ya Bu. Belum terjangkau ya. Ya belum terjangkau ya. Kalau dari gagasan Kartini itu kan luar biasa ya. Nah menurut Mbak Ika nih, yang paling penting dan yang teringat di Mbak Ika itu apa? Bisa kita ambil adalah satu ya, pemberani seorang perempuan yang berani kan harus mendongkrak. Kalau untuk sekarang ini sebagai perempuan nggak harus berani terus didongkrak gitu, enggak, tapi kita berani mengekspresikan diri. Dia punya apa, dia bisa memanfaatkan dirinya untuk orang lain gitu ya, yang saya ambil. Makanya kadang-kadang gini, ada yang masyarakat mungkin ya, iki boleh opos sih istilahnya gitu, udahlah cukuplah jadi ibu rumah tangga gitu ya, nggak usah inilah, udah ngurusin anak udah cukup jadi ibu rumah tangga, kok usah mikir ke wong liya, biasanya kan gitu. Loh, selagi kita manfaat buat orang lain kenapa enggak, apalagi kita mempunyai ini ya, punyai bakat istilahnya, punya bidang yang kita kuasai. Nah itu yang harus bisa kita manfaatkan menurut saya. Jadi berbuat baik itu perlu ya. Betul, berbuat baik itu perlu terhadap siapapun, karena kita juga nggak tahu ya kebaikan apa yang kita dapatkan ya. Dan yang pasti Allah akan memberikan kebaikan orang lain itu kepada kita juga ya. Kan kita berbuat baik kan ya? Pasti insya Allah akan berbalik sama kita. Saya kadang mikirnya karena saya juga punya anak kecil-kecil, saya kan nggak tahu sampai kapan. Saya berharapnya gitu nanti kalau misalnya
anak saya juga bisa diperlakukan sama baiknya ketika ibunya juga bisa memperlakukan kebaikan untuk orang lain seperti Iya, luar biasa sekali. Baik teman pemilih, kita lanjutkan nanti ngobrol-ngobrol gayeng kita ini dengan ibu yang sudah mulai satu panas ini. ini ya Ibu yang satu ini sudah mulai panas nih, bisa-bisa sampai malam ini ya. karena ngomongin perempuan Bu. Tapi teman pemilih, mari kita jeda dahulu, kita saksikan, kita ikuti pesan-pesan dari KPU Kota Magelang. Teman pemilih, kita mulai lagi bincang-bincang dengan Mbak Ika ini. Kalau sudah berbincang dengan Mbak Ika ini memang makin lama semakin panas ya. Tapi kalau BBM itu solar ya Mbak. Baik teman pemilih, tapi jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Pandemi masih ada. Kita berdoa mudah-mudahan cepat berlalu. Dan teman pemilih, jangan lupa terus pantengin channel YouTube KPU Kota Magelang. Juga media sosialnya ada Facebook, IG, dan TikTok, Twitter ya. Baik teman pemilih, nih Mbak Ika sudah mulai Apa yang panas nih ya. ngomong apa? Mbak Ika, Ya Bu. kalau menurut Mbak Ika ya, sosok Kartini saat ini yang sederhana saja itu siapa Mbak Ika? Sosok Kartini yang sederhana. Ibu, ibu rumah tangga. Ibu ya. Ya, mungkin seorang kalau ibu. banyak teman-teman mengidolakan perempuan-perempuan hebat di luar sana. Ada pilot perempuan, mungkin ada idolakan Menteri Keuangan mungkin ya, karena orang perempuan yang sangat hebat juga itu Ibu Sri Mulyani. Tapi lupa bahwa sebetulnya perempuan itu juga Kartini pada kesederhanaan. Dan juga secara sederhana ibu rumah tangga, karena pertama saya juga mengalami sebagai ibu rumah tangga dan melihat akhir-akhir ini Ibu fenomena yang terjadi melalui medsos. Mungkin teman-teman pemilih juga tahu ya, kondisi sosial juga psikologi seorang ibu itu sangat luar biasa. Ada yang kemarin saya ngelihat kasus KDRT ya kan, dia jagain anaknya dan sebagainya. Terus ada yang dirundung oleh teman-temannya sesama perempuan loh, padahal ya seorang ibu ya itu betul, akhirnya putrinya dilempar ke sumur, naudzubillah min dzalik ya. Banyak sekali kejadian akhir-akhir ini yang menurut kami itu sangat miris, padahal di sisi lain kita melihatnya adalah ini tuh perempuan yang hebat, dia mengasuh anaknya, cuman mungkin nggak tahan ini ya Bu, secara psikologis dia nggak tahan dirundung atau dijulitin lah bahasanya kalau netizen itu ya, dijulitin, sehingga secara psikologis kalau nggak kuat memang akan kena mental banget gitu loh. Nah, semoga kita sebagai perempuan bisa meneladani sosok Kartini yang tetap kuat, tegar, dan berani dalam artian tetap masih dalam ininya, koridornya, nggak berani yang kebablasan. Kadang-kadang ada perempuan yang berani terus kebablasan kayak gitu. Ya jelas tahan dengan bulian juga. Betul, tahan bulian. Kita Tahan muslim bulian, loh, ya. insya Allah kita akan selalu mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu. Betul, Bulian ya. dan sebagainya kita kembalikan aja kepada yang di atas. Nggak usah terlalu mikirin orang yang julitin seperti ini dan itu. Jadi siapa sosok Kartini sederhana sekarang? Ibu rumah tangga. Ibu. Siapa yang harus kita hormati? Ibu. Yang kedua, Ibu. Yang ketiga, Ibu. Jadi itu sudah luar biasa ya. Nah ini karena ibu-ibu ini adalah sosok Kartini yang sebenarnya. Menurut Mbak Ika, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Jadi perempuan itu kan sekarang ini harus multitasking, dia harus bisa melakukan segala hal. Kadang-kadang bahkan ada peribahasa yang mengatakan perempuan tidak boleh sakit, terutama ibu itu nggak boleh sakit. Kalau sakit kacau semua ya, ngurus anaknya, ngurus kebersihan di rumahnya, ngurus kerjaannya juga yang memang harus bekerja. Karena
memang benar menjawab tantangan zaman sekarang ini nggak cukup hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi kita pun juga tetap bekerja walaupun jualan online atau misalnya ya jadi reseller apalah, itu juga menurut saya memang sesuatu yang harus dibutuhkan. Nggak bisa kita diam saja, makanya kita jadi perempuan harus cerdas terutama jangan lupa untuk terus belajar. Gitu, Ya, jangan betul. lupa terus belajar Iya, ya. terus belajar karena Ibu Kartini ini juga ini salah satu yang harus diimplementasikan dalam kehidupan ya, harus terus belajar. Belajar dan Belajar. bekerja ya. Betul, belajar Nah. belajar bekerja. Jangan sampai nggak ada action. Belajar terus tapi nggak ada action sama aja. Saya tadi tertarik juga, meskipun hanya menjadi reseller, jual online, nah itu pendapatannya malah gede. Malah gede. Jangan dikira. Jangan dikira ya. Jadi kita bersyukur ada pandemi juga, selalu ada hikmah ya Bu ya. Iya. Jadi membuat kita menjadi lebih pinter. Yang tadinya nggak bisa jualan sekarang bisa jualan. Iya Gitu kan? ya. Karena kalau dulu jualan mungkin ngomonginnya dengan kata-kata harus A dan Z, tapi sekarang hanya dengan bikin status, udah laku. Dengan masuk grup WA, chatting aja, walaupun ada kan orang nggak berani ngomong gitu, tapi dengan ngetik chat gitu, itu sudah menawarkan produk, besoknya laku. Nih, alhamdulillah sekali, kita bersyukur ya dengan adanya gagasan dari Bu Kartini, sangat luar biasa kita bisa nikmati. Tentu saja ini berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya para wanita ini harus memanfaatkan dengan baik ya. Iya, betul. Salah satunya ya dengan belajar berorganisasi. Betul, belajar Seperti berorganisasi. Bu Ika ini malang melintang di dunia organisasi. Apa-apa ikut pokoknya. Ada di mana-mana ada ya. Yang penting berguna ya, Betul, yang berguna penting bagi bermanfaat. masyarakat dan juga bagi terutama untuk anak-anak kita Iya. kan, untuk keluarga kita ya. Dan sebagai wanita ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus kembali ke ke kodratnya Kodratnya. ya. Mau tidak mau kita memang kodratnya sebagai wanita. Iya. Tapi Jangan lupa itu. jangan lupa itu. Dan pada suami memang harus hormat. Ya, betul. Apapun Harus yang kita menghormati. lakukan harus mendapat izin ya, Iya, izin dari harus suami. izin. Tanpa izin suami itu kerjaan kita nggak diridhoi Betul, juga kan. betul. Saya suka kayak gitu, Bu. Jadi segala kegiatan saya pun harus izin. Mau ke sini harus izin. Jadi kadang-kadang suami, kamu nggak capek? Selagi saya manfaat sih nggak masalah. Gitu. Capek saya tuh udah terbayar gitu loh. Nah, satu lagi nih Bu ya. Sebagai perempuan jangan lupa, karena kita juga kan Ibu Kartini tuh dulu berjuang loh. Nah, kita juga harus berjuang dari sekarang. Medianya banyak, kita mau berjuang melalui jalur apa aja bisa gitu loh. Nah, kalau untuk saat ini ya memang mau nggak mau, selain kita memang harus jangan berhenti belajar, kalau ingin memperjuangkan kesetaraan gender, kita harus berani bersuara. Mungkin salah satunya kita bisa melalui jalur politik, ya kan. Nah, apalagi sekarang ini keterwakilan perempuan di parlemen itu belum sampai mencapai 30% ya Bu ya. Belum sampai loh itu. Nah, bagaimana? Tujuannya cuma satu, bukan untuk masalah politik-politikan, tapi tujuannya adalah memperjuangkan hak-haknya perempuan. Nah, kalau ibu-ibu tuh biasanya, ini kan minyak goreng larang. Nah, ayo Bu, makanya jangan cuma bersuara di luar. Ibu-ibu kalau memang berani bersuara, belajar, berpolitik, ya berpartisipasi dalam dunia itu, insya Allah nanti bisa ikut menentukan kebijakan dalam pemerintahan. Kan salah satunya ada jalurnya. Jadi jangan kita memandang, saya kadang nggak setuju juga sih kita memandang politik itu jelek, bukan buruk ataupun apalah, hanya oknumnya saja itu. Tapi kita kalau misalnya mau belajar, insya Allah bisa lah. Saya juga masih belajar. Oke, luar biasa ini ya wanita pemilih, teman pemilih wanita ini. Ya. Ini kita termotivasi sekali ya. Wakil kita di parlemen itu belum ada 30%, Belum ada. meskipun dalam pencalonan 30% ya. Tapi belum, nah marilah Kenyataannya belum ada yang Ini. jadi 30%. kaum perempuan ini, ayo kita greget lah. Yuk. Kita belajar, Ya. kita bekerja, Mhm. sumbangkan apa yang kita punya ya kepada Betul. bangsa dan negara ini. Betul. Jadi jangan cuman berkuar-kuar di status, Di luar ya? di luar ya tuh Bu, ngantri minyak goreng sampai marah-marah gitu kan Bu. Insya Allah kalau kita ada, kan sudah ada wadahnya, sudah ada jalurnya, yang monggo nanti kita bisa ikut menentukan kebijakan pemerintah, kita bersuara di tempat yang jelas, jadinya didengarkan kayak gitu. Luar biasa, karena status itu juga ini ya, kalau kita pasang status Ya. itu memang Ya hanya status WA aja gitu kan, kayak curhat biasa ke temen gitu.
Sambil jualan. Iya. Jualan betul. Karena Bu Ika juga kayak gitu ya, Bu. Iya. Luar biasa ini. Saya jualan online juga loh. Ini wira swasta iya. Organisasi oke. Ibu rumah Rumah tangga luar biasa, putranya 3 loh. Dan yang pasti restu dari suami Iya, izin betul. dari suami. Karena semua itu yang memperlancar. Ya, memperlancar Kerja jalan kita, kita, dipermudah segalanya. Jadi misalnya pun kalau ada apa-apa, insya Allah kan suami doain kita kan. Kita beraktivitas di luar, suami ngencengin doanya, moga-moga dimudahkan. Alhamdulillah kita dapat berkahnya gitu. Iya, ini luar biasa sekali teman pemilih. Kita maunya berlama-lama, tetapi Iya. waktu juga yang harus kita akhiri ya. Nah, untuk closing statement, Ika, mumpung hari Kartini nih, bulan Kartini, mari kita semarak Hari Kartini ini, perempuan berdaya dan perempuan berkarya untuk kebangkitan negeri. Ya. Monggo closing statementnya. Teman pemilih, terutama perempuan, ayo jadilah perempuan yang cerdas, karena dengan kecerdasan kita bisa, insya Allah kita bisa menjawab tantangan zaman. Nah, perempuan itu dilahirkan istimewa, kita harus berbangga, kita harus bersyukur, ya, meskipun nyaris tumbang, tapi kita tetap tegar sebagai perempuan, meskipun kita ingin mengeluh, tapi kita selalu berusaha untuk bersabar, dan jangan lupa segala cobaan itu perempuan biasanya selalu mencoba untuk kuat. Terima kasih. Baik teman pemilih, nah jadilah perempuan yang cerdas, perempuan yang istimewa. Yuk, hidup ini kita buat jangan biasa-biasa saja, tapi buatlah hidup ini yang istimewa. Gitu. Teman pemilih, itu tadi bincang-bincang dengan Mbak Ika, Ketua Fatayap Kota Magelang. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman pemilih semua. Kita berkarya untuk negeri ini. Betul. Ya. Saya Sukorinisa Dewi Tiastuti, mohon maaf apabila di dalam memandu kegiatan ini ada banyak hal yang tidak berkenan di hati para teman pemilih semua. Jangan lupa ikuti terus media sosial KPU Kota Magelang, YouTube-nya, jangan lupa like juga subscribe ya. Sudah loh saya. Sudah ya. Dan juga Facebook, Twitter, IG, dan TikTok-nya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.